Puji nama Tuhan. Saya menemukan ada orang yang dia kembali kepada kehidupan dia yang lama. Dan ini menurut saya ada masalah yang serius, di mana waktu Tuhan memanggil beliau, waktu itu Tuhan memberikan dia sebuah visi dan lain sebagainya. Tapi di tengah perjalanan kehidupannya, orang ini kembali kepada kehidupan dia yang lama. Yang dimaksud di sini adalah bahwa orang tersebut bukan masalah dia jatuh dalam dosa atau apapun. Tetapi lebih yang saya maksudkan adalah dia melupakan panggilan dia yang sebenarnya dalam Tuhan. Dari zaman dulu kasus ini sudah ada. Kita bisa melihat nama orang tersebut adalah Simon Petrus. Mari kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Perhatikan baik. Dikatakan aku pergi menangkap ikan. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus mati disalibkan. Dan kemudian dikatakan begini, kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Yang dimaksud mereka itu adalah teman-temannya. Ini bisa jadi ada Andreas di dalamnya, ada Yohanes di dalamnya, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan Bapak dan Ibu bisa menemukan kenapa Petrus ini kembali jadi nelayan, kembali menjadi penjala ikan. Padahal Yesus dulu memberikan dia panggilan yang luar biasa, yang lebih mulia, yaitu penjala manusia. Dan saya menemukan begini. Mari kita lihat firman Tuhan di Lukas pasal 24 ayat 17. Dikatakan begini, yang B, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa mereka sedang sedih. Waktu itu Yesus datang bercakap-cakap dengan mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Berikutnya lagi kita lihat di Lukas 24 ayat 21. Dikatakan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa pengharapan dia itu kandas. Alias mereka tuh kecewa. Mereka tuh berharap Yesus yang datang membebaskan bangsa Israel. Saya bisa menyimpulkan bahwa Petrus kembali menjadi seorang nelayan dan dia membawa teman-temannya juga menjadi nelayan karena mereka kecewa, karena mereka dalam kesedihan, karena mereka melihat jagoan mereka, yaitu Yesus, sang guru mereka itu sudah tiada lagi. Dan ini adalah sesuatu yang saya lihat juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ketika awal mereka mengenal Tuhan, mereka sangat on fire buat Tuhan. Tapi dalam perjalanan saya bisa melihat mereka kandas. Mereka kembali lagi, mereka meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saya tidak tahu kalau saat ini mungkin Anda yang sedang menonton video saya ini. Saya mau memberi pesan kepada Anda. Dengar baik, Anda bukan kebetulan menonton video ini. Tuhan sedang berbicara pada Anda. Dan dengarlah, kalau Anda bisa merasakan detak jantungmu makin berdebar. Karena Tuhan mau berbicara pada Anda yang sudah meninggalkan panggilannya. Oleh sebab itu,
Saya mau sampaikan firman Tuhan ini untuk Anda. Ingat kembali kepada panggilan Tuhan. Orang-orang yang mengalami kekecewaan, kesedihan, umumnya dia menggali sebuah lubang yang besar seperti jurang, pada akhirnya membuat dia jatuh ke dalamnya sehingga dia sukar untuk dia naik lagi ke atas. Sukar untuk dia menemukan kebahagiaan di mana dulu dia bersama dengan Tuhan dalam hari-harinya. Bapak dan Ibu, kita bisa menemukan ketika Petrus melakukan hal itu di Yohanes pasal 21 ayat 3. Kita menemukan yang di ayat 3b-nya dicatat begini, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Ya, Tuhan gak bisa menghalangi Anda. Anda mau terus dengan meninggalkan jalan Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan di hidup Anda, silakan saja. Tuhan gak bisa melakukan apapun untuk mencegah Anda. Tapi Anda perhatikan, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, alias hasilnya nol besar. Mereka tidak berhasil. Mereka coba jadi nelayan lagi, dengan profesi nelayan pun mereka tetap gagal. Dan yang luar biasanya yang saya lihat dalam kisah ini yang membuat hati saya tercengang adalah dikatakan di ayat 4-nya, Yesus berdiri di pantai. Dicatat di sini bahwa murid-murid itu tidak tahu ada Tuhan Yesus di situ. Lalu singkat cerita di ayat 6, maka kata Yesus kepadanya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Ini firman luar biasa. Sangat menarik, Bapak dan Ibu. Bayangkan, Simon Petrus dan kawan-kawannya sudah sekian lama dia profesional, saya nilai, sebagai seorang nelayan. Dia tuh sudah tahu bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana cara menjala ikan. Tetapi hari itu tetap sama, gagal. Dia nelayan gagal. Lalu ketika Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Buat saya ini perkataan yang sangat menarik dan lucu juga. Bukankah saya yakin bahwa Petrus mungkin sebelah kiri kanan sudah dia coba. Perhatikan ini baik, Pak Bu. Yang sebelah kanan sudah pasti dia sudah coba tebarkan jala, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tapi ini Yesus muncul, kemudian Yesus ini ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Saya yakin mungkin sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah muka, sebelah belakang, Petrus sudah lakukan. Tapi dia nggak dapat. Ini Yesus datang dan dia ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Bapak dan Ibu, mungkin saat ini Anda yang sudah meninggalkan Tuhan ini, Anda sudah mencoba. Anda sudah coba ke kiri, ke kanan, Anda sudah coba bisnis ini, bisnis itu, Anda sudah coba kerja di sana, kerja sini, dan tetap satu hal, Anda gagal. Saya mau ngomong kepada Anda, ada seorang ibu datang pada saya. Oh Pak, saya sudah dekat dengan Tuhan. Saya merasa dekat dengan Tuhan. Setiap hari saya berdoa, saya baca Alkitab. Tapi saya nggak punya jawabannya. Saya tetap hidupnya begini. Sama dengan kisah ini. Anda belum bertemu dengan suara Tuhan. Anda harus bertemu dengan suara Tuhan hari ini. Dan yang mengubahkan hidup Anda. Mungkin Anda bilang, ya saya juga udah tahu. Saya sebelah kanan kan? Sebelah kanan saya sudah tebar itu jala. Tetapi kok masih tetap nyatanya? Bapak sekarang bilang sebelah kanan. Apa Bapak yakin dengan saya menebarkan di sebelah kanan saya akan mendapatkan ikan? Bapak suruh saya melakukan lagi perombakan manajemen perusahaan. Bapak suruh saya mencoba lagi melamar di perusahaan ini. Apa Bapak yakin semua itu bisa berhasil? Dengar baik. Ketika Anda dengar, Anda dapat suara Tuhan.
suara itu akan mengubah kehidupan Anda. Dicatat di sini. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Alias dia berhasil. Di tengah dia jauh dari Tuhan, Yesus sengaja datang dan membawa keberhasilan buat mereka supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan memang luar biasa. Saya kalau mengingat kisah ini, bukankah saya flashback sedikit ke sebentar. Lukas pasal 5 ayat 4. Saya flashback, Yesus datang awal kepada Simon Petrus ketika dia sedang selesai dia basuh-basuh jala dan dia gagal bersama dengan teman-temannya sebagai seorang nelayan. Dia basuh itu jala. Tanda dia sudah selesai. Hari itu penangkapan ikan dia gagal. Dan seperti saya bilang, mereka ini orang profesional sudah tahu cara nangkap ikan. Kita nggak bisa mengajar dia untuk menangkap ikan karena ini orang sudah biasa nangkap ikan. Tapi hari itu mereka gagal. Simon Petrus ketemu dengan Yesus di awal itu. Dan kata Yesus kepadanya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Dikatakan di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saya mau bilang begini, awal Simon Petrus dan kawan-kawan ketemu dengan Yesus saat dia sebagai seorang nelayan dan saat dia sedang dalam kegagalan. Terakhir, mereka juga bertemu dengan Yesus saat mereka kembali menjadi seorang nelayan. Dan mereka juga sama. Mereka ketemu kegagalan. Yesus tetap sabar. Walaupun Anda hari ini, waktu dia pertama manggil Anda sudah melihat mukjizat dan kuasanya. Hari ini juga Anda sudah meninggalkan dia. Meninggalkan panggilan dia. Dan Yesus berkenan datang lagi, ngasih Anda lihat mujizat dan kuasanya. Waktu saya sedang mengkhotbahkan ini, hati saya sedang disentuh oleh Roh Kudus. Betapa bahagianya Anda yang hari ini hidup di dalam panggilan Anda dan tidak berubah sedikit pun. Tidak tergoncangkan sedikit pun. Biarlah Anda bisa merasakan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tuhan itu mau Anda jangan tinggalkan dia. Apa yang sudah dia berikan dalam hidup Anda, panggilan, visi, apapun, tetap kerjakan itu. Apalagi Anda yang bilang, saya sudah sekian tahun melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Jangan kita seperti orang bebal yang setiap kali sudah menyaksikan kehebatan Tuhan, tapi masih tidak percaya pada Tuhan. Saya mau bilang kepada Anda bahwa hidup ini Anda tahu singkat. Kembalilah kepada Tuhan. Anda bilang, saya masih ke gereja, saya masih berdoa, saya masih membaca Alkitab. Saya mau bilang bahwa begini, Bapak dan Ibu. Itu tidak terlalu penting. Yang penting, maksud saya bukan masalah itu tidak penting, tapi Anda harus tahu satu hal begini. Ketika Anda meninggalkan
panggilan Tuhan yang Tuhan berikan buat hidupmu, Anda bermasalah. Oleh sebab itu, jangan Anda lupa dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Teruslah untuk Anda tetap dalam panggilan hidupmu, dan teruslah Anda percaya pada Dia, supaya hidupmu tetap berkenan di hadapan-Nya. Saya percaya pesan ini kiranya membuat Anda teguh dan kuat kembali di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.